Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di dasar sarang iblis, yang telah benar-benar runtuh dan hancur, Master Dunia Bawah Kegelapan dan Jisuan dan yang lainnya telah melarikan diri sebagian besar dari mereka di sepanjang pintu keluar, tetapi saat ini, tempat itu berantakan. Di dasar sarang iblis, aura suci dan cerah para malaikat dan nyala api suci yang membuat napas Xiaoyan layu, kekuatan alat ilahi, mengejutkan seluruh ruang, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya retak seperti penghujung hari, kekuatan perlawanan benar-benar dibunuh oleh Yu Bo, yang langsung diserang oleh keduanya, dan tubuh dan jiwa dihancurkan. Di ruang angkasa, dua sayap malaikat bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya keemasan, dengan sentuhan kekuatan ilahi yang tidak masuk akal seperti hukum langit dan bumi, dan tiba-tiba bersentuhan dengan nyala api penguasa suci yang meledak oleh Xiaoyan. Boom! Suara keras dan riak energi yang dihasilkan oleh ledakan itu muncul seperti adegan tragis penghancuran dunia. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan dan nyala api diam-diam saling bertentangan, dan tidak ada tanda menang atau kalah. Bang bang bang! Saat riak energi yang disebarkan oleh dua serangan menyapu, di sarang iblis, beberapa manusia, penjaga dosa dan manusia lain yang tertinggal, teriakan yang tak terhitung jumlahnya tidak dilepaskan, dan mereka benar-benar hancur di bawah riak energi. Ada pesona khusus di sarang iblis, yang cukup untuk mengisolasi sebagian besar manusia kuat dari penjelajahan, dan juga dapat melindungi binatang laut, sehingga sarang iblis tidak terpengaruh oleh dunia luar, tetapi pada saat ini, energi keduanya benar-benar hancur. Gelombang energi yang sunyi dan tragis seperti murka para dewa. Di inti laut iblis ini, pusaran besar lebih dari 1000 kaki bergoyang. Pusaran itu seperti lubang hitam, dengan rakus menelan makhluk dan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya. Sabu! Dengan suara, serangan di bagian bawah berlanjut, dan aku melihat cahaya dewa api berdetak pelan, dan sentuhan kekuatan untuk menghancurkan semuanya muncul, menghancurkan cahaya suci keemasan sepenuhnya. Puff! Seteguk darah tiba-tiba meluap dari sudut mulut Mekal, menatap diri yang kalah dengan rasa tidak percaya, dan kekuatan Cimang seolah berubah menjadi kehampaan setelah mengalahkan serangannya. Dia adalah malaikat parade yang bermartabat, tetapi dia dikalahkan. Pergi. Pada saat ini, seluruh sarang iblis benar-benar tenggelam oleh air laut yang bergejolak besar, ruang runtuh, dan air laut menutupinya. Basis rahasia dosa ini juga benar-benar hancur pada saat ini. Leng berdengung. Mendengar kata-kata terakhir dari Kaisar kuno Tuoshe, Xiaoyan mengambil alih tubuhnya, mengerahkan energi dendamnya hingga batasnya, bekerja sama dengan teknik ledakan, dan dengan cepat melarikan diri dari sini. Pukulan barusan telah menghabiskan semua kekuatan Kaisar kuno Tuoshe, tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa penguasa kuno api abadi dapat berevolusi, batasnya, masa depan, sebuah artefak. Namun, Xiaoyan sekarang tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Serangan tadi memang kemenangan Kaisar kuno Tuoshe, tapi sayangnya itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Mekal. Dipaksa ke sudut, saat ini, apa hampir terpatri di bagian terdalam tubuh Xiao yang bergetar pelan. Itulah kekuatan guntur abu-abu yang melampaui langit dan bumi. Boom! Sungguh pemandangan yang menakutkan, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat ditampilkan oleh makhluk abadi bintang 5? Jisuan dan yang lainnya, yang terus-menerus melarikan diri dari laut dengan bantuan dunia bawah yang gelap, dan menuju kota Suiyuan, memandang laut di kejauhan. Retakan ribuan meter, pukulan pusing, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, Jisuan Zai mempercepat, tembakan malaikat, Xiaoyan jelas bukan lawan, saat ini dia harus kembali untuk menyelamatkan tentara. Mau pergi, sepertinya ada sesuatu yang menarik di tubuhmu. Aku akan mengirimmu kembali ke tahta suci bersamaku sebagai malaikat keliling untuk penyelidikan. Jika kamu tidak mematuhi perintah, aku berhak melenyapkanmu, kamu di sini. Kupikir, saat ini, apakah kamu tidak memiliki kekuatan aneh itu lagi? Pada saat ini, Mekal, yang berfluktuasi dengan keras di sekitarnya, masih mempertahankan suara bernada tinggi, dan berkata pada ilusi tubuh yang telah berdiri diam di atas laut. Tidak ada yang menjawab Mekal, bayangan yang dilihat Mekal masih sepi. Kamu digoda, kamu lari kemana? Mekal merasa ada yang tidak beres, dan tiba-tiba mendekati masa lalu, hanya untuk menemukan bahwa tubuh ini hanyalah manusia biasa,
tetapi Xiao Yan telah menyimpan jejak aslinya, energi untuk membingungkan masyarakat. Cak, terlepas dari wilayah laut ini, korban yang disebabkan oleh pertempuran di sarang iblis dan pusaran wilayah laut yang terus menyebar, mengandalkan sayap malaikat, kecepatannya meroket, berubah menjadi aliran cahaya, mengejar dan membunuh Xiao Yan. Pada saat ini, di seluruh wilayah laut, karena hilangnya sarang iblis, banyak binatang laut kembali normal, tetapi napas mereka lemah dan tidak mampu melawan, tidak ada tulang yang tersisa, dan raungan keras, jeritan, dan kesedihan, memenuhi seluruh wilayah laut. Di atas permukaan laut, pusaran lubang hitam masih terjadi, setiap kali maju, permukaan laut ribuan meter di atas permukaan laut mencapai dasar, dan ditelan olehnya, dan masih tumbuh, sebuah bencana yang nyata. Sial, malaikat bajingan itu. Xiao Yan melarikan diri dengan putus asa, tetapi dia mencium bau malaikat yang mengejarnya, dan Zaidu mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang. Sebuah pusaran seperti lubang hitam dengan cepat menyerang. Hanya dalam beberapa menit, seluruh wilayah laut telah ditelan oleh 1/10 dari itu. Jika ini terus berlanjut, kekuatan lubang hitam berkembang, dan saya khawatir itu akan berkembang ke dalam neraka yang nyata. Tidak bisa terus seperti ini. Pusaran lubang hitam ini disebabkan oleh kekuatan penguasa dan sayap malaikat. Kekuatan keduanya telah melampaui dewa pertarungan bintang 8 dasar. Krisis dunia. Petik 2. Kembalilah. Tampaknya keputusan yang sangat penting telah dibuat. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, hantu tubuhnya muncul, dan Seng Yan menambahkan dirinya sendiri. Bahkan jika hal ini disebabkan oleh dirinya sendiri, dia tidak boleh membiarkannya pergi, karena ketika dia maju, itu adalah kota Suyuan. Xiao Yan percaya bahwa dia bukan orang yang memiliki hati untuk dunia, tetapi Xiao Yan masih memahami prinsip satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Jika tidak dihentikan tepat waktu, saya takut pusaran lubang hitam akan melenyapkan tempat ini dan menelannya. Apakah kamu melemparkan dirimu ke dalam jaring? Dari kejauhan, Mekal yang melihat Xiao Yan berlari kembali, tiba-tiba tertawa. Pusaran lubang hitam telah diangkat, dan kamu dapat kembali ke tahta suci. Xiao Yan tampaknya berkompromi dengan Mekal. Hapus pusaran lubang hitam. Kamu salah, wilayah, manusia, dan bahkan binatang laut di sini tidak murni karena mar, jadi mereka hanya bisa dihancurkan. Dan kamu harus ingat bahwa semua yang ada di sini disebabkan karena ketidaktaatanmu kepada para malaikat. Ini semua karenamu. Mekal tersenyum, lalu mengangkat telapak tangannya yang putih bersih dan menunjuk Xiao Yan dengan ringan. Puff! Dengan suara nyaring, cahaya putih murni berubah menjadi kekuatan tirani yang menjatuhkan Xiao Yan beberapa ratus meter, dan tulang-tulang di tubuhnya membuat suara yang tajam. Jatuh di sini. Jika itu masalahnya, ayo mati bersama. Xiao Yan nyaris tidak menopang tubuh yang berat di tubuhnya, tersenyum, senyumnya tampak ganas dan gila, saat berbicara, inti tubuh bagian dalam bergetar hebat, api-api suci, ranah jiwa, Do Core, Do Soul dan banyak cara lainnya membengkak dalam sekejap. Pria kecil yang cukup baik, tidak heran dia dipikirkan oleh pewarisku siang dan malam. Tepat saat Xiao Yan hendak memberikan segalanya, guntur abu-abu yang langka di tubuh Xiao Yan perlahan meledak dengan kekuatan suci, mengirim Xiao Yan pergi. Tertekan, tawa ringan muncul. Reinkarnasi. Pada saat ini, melihat wanita di depannya yang dikelilingi oleh guntur abu-abu dan tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, untuk pertama kalinya, Mekal memiliki ekspresi tidak berdaya dan mencoba untuk menyembah. Lei, guru guntur. Xiao Yan juga tercengang oleh adegan yang tiba-tiba ini, tetapi dia juga tahu bahwa ketika dia membantu Du Qifei, karena guru guntur, karena Canon Kaisar Guntur, sekarang adegan ini, tidak terlalu aneh. Dengan saya di sini hari ini, Anda tidak dapat membunuhnya. Pusaran lubang hitam diangkat oleh orang bijak, jika tidak. Guntur abu-abu itu seperti rumah dewa, mengambang di perairan laut yang bergejolak, dan klon Master Guntur juga tersenyum pelan. Lupakan saja, mencicit. Dengan suara, pusaran lubang hitam dihaluskan dengan lembut oleh Mekal. Saya memiliki hubungan yang baik dengan beberapa pusat kekuatan di tahta suci, dan saya akan mengunjungi secara pribadi di masa depan, kata Lord Lei lembut. Mekal melirik Xiao Yan dengan kejam, aku harap kamu bisa sangat beruntung lain kali. Aku akan memberimu pesan yang sama. Lain kali kita bertemu, aku akan merobek kulit malaikatmu dan melihatnya. Jiwa busukmu, kata Xiao Yan. Dengan mencibir, Mekal merobek ruang dan menghilang di sini,
tampaknya mengejar keberadaan buah iblis. Pada saat ini, ketika petir abu-abu di tubuh Xiao Yan perlahan muncul seperti rumah dewa yang dibangunkan dari zaman kuno, itu langsung membentuk tiruan dari Master Guntur di wilayah laut, dan langsung mengguncang malaikat Mekal yang sedang berparade. Wilayah laut di sini sekarang tenang, hanya klon The Thunder Lord yang terdiri dari Xiao Yan dan Grey Thunder yang terluka parah muncul di sini. Senior, terima kasih. Xiao Yan menopang tubuh yang terluka parah dan dengan hormat berkata kepada sosok di depannya. Orang ini diselimuti guntur dan tidak bisa melihat garis besarnya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa orang ini adalah bagian dari kekuatan Raja Petir dan untuk malaikat pengembara, Xiao Yan awalnya berencana untuk bertarung sampai mati, tapi dia tiba-tiba diselamatkan oleh Raja Petir. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada murid bodohku. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu adalah keturunan keluarga Xiao. Di masa depan, tubuhku akan berhasil bereinkarnasi, dan kita mungkin menjadi musuh. Lakukan saja sendiri. Dengan dengungan ringan, tampaknya membawa beberapa kebencian, dan dengan guntur abu-abu, diam-diam menghilang di sini. Ini semua salah kata-kata cinta. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan segera berenang menuju kota Suyuan. Dia ada hubungannya dengan Raja Petir dan beberapa petinggi klan Xiao mereka. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan sudah tahu, jadi untuk intimidasi Lei Master, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, ketika pemandangan yang mengerikan terjadi di sini di Xiao Yan, hal lain terjadi di kota Suyuan. Tuan-tuan kota, hal besar itu buruk. Pelayan Tian baru saja bergegas ke laut dan melarikan diri menuju keluarga kerajaan benua Tianxing dengan orang jahat. Sekarang di Laut Iblis, tampaknya ada orang-orang kuat yang bertarung. Pusaran lubang hitam yang dapat mengobrak-abrik segalanya, bergerak menuju Laut Iblis. Kami di sini, dan begitu kami didekati olehnya, dengan kekuatan kita saat ini, saya khawatir mereka semua akan jatuh. Pada saat ini, di depan rumah penguasa kota, serangkaian informasi datang ke tanah dari pengintai digital. Tuan Jisuan telah membawa beberapa anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi dan banyak manusia yang hilang ke Feri. Mereka terlihat gugup, sepertinya ada berita penting. Setelah beberapa saat, di aula yang sunyi, seorang penjaga mendobrak pintu dan berkata dengan tergesa-gesa. Ayo, pada saat ini, banyak pejabat tinggi yang dipimpin oleh penguasa kota Wukun, menggeliat dan berjalan menuju Feri. Tuan Jisuan, setelah beberapa saat, semua orang tiba di Feri, dan wajah penguasa kota Wukun muram. Dia memimpin dan mendukung Jisuan, tetapi murid-muridnya bergetar hebat ketika dia melihat sosok gelap agung yang berdiri di atas laut. Jisuan adalah orang yang populer di samping sang putri, dan identitas serta kekuatannya menonjol, dan dia dihormati oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tuan-tuan kota, sudah terlambat untuk menjelaskannya. Berapa banyak pasukan yang masih ada di kota, dan sekarang kita harus pergi untuk menyelamatkan orang. Jisuan memandang pusaran air lubang hitam di kejauhan, dengan sangat serius. Setelah Jisuan selesai berbicara, pejabat tinggi kota berair kering melihat pusaran air lubang hitam di kejauhan, di mana ada manusia tertinggi seperti malaikat, dan di sampingnya, ada manusia yang tidak mencolok, di tubuh manusia, darah menetes, seperti orang yang sekarat, tetapi aura yang tidak takut mati mengejutkan semua orang. Napas seperti itu seperti melihat kematian sebagai rumah, bahkan jika itu hilang, ia akan berjuang sampai saat terakhir. Dia adalah pahlawan terbesar yang menyelamatkan kita. Tanpa dia, aku khawatir kita semua harus mati di laut. Dan dia memiliki penawar untuk insiden menggigit. Tolong selamatkan dia. Pada saat ini, Ji di antara keluarga kerajaan di belakang Xuan yang dilindungi dengan ketat olehnya, seorang lelaki tua berbicara perlahan. Lin Xiu, Seven Star Fighting Immortal, salah satu dari sedikit personel strategis di bawah sang putri, datang untuk menyelesaikan insiden aneh di kota Suyuan, tetapi ditangkap oleh Mar dan menggunakannya sebagai pengorbanan. Dia berbicara dengan lembut. Tuan, silakan turun untuk beristirahat dulu, dan serahkan sisanya kepada kami. Ekspresi Wukun berubah dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan pergi denganmu. Jisuan sangat mendukung. Ya, Xuan Wei, ikuti perintah tuan kota saya dan pergi ke villa untuk mengundang leluhur keluar. Tiba-tiba, di telapak tangan Wukun, sebuah token dengan karakter air besar muncul,
dan segera menghadap seorang pria jangkung di belakangnya, buang. Tapi tuanku, leluhur berkata, jangan ganggu dia kecuali benar-benar diperlukan. Pria Xuanwei mendengar kata-kata itu dan berkata dengan terkejut. Pergi. Wukun menggeram marah, dan Xuanwei segera pergi dari sini. Nenek moyang keluarga tersembunyi dari keluarga air. Dikatakan bahwa dia juga seorang pejuang abadi bintang 7. Dengan dia, saya khawatir situasi pertempuran dapat sedikit mereda. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Untuk sementara waktu, banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul dan bergerak menuju laut bergegas pergi. Banyak pembangkit tenaga listrik naik feri dan perlahan-lahan menuju pusaran air lubang hitam di kedalaman laut. Mereka tahu bahwa kali ini mereka pergi ke 9 kematian, tetapi demi keluarga, istri dan anak-anak mereka di belakang mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak berdiri di garis depan, mereka akan memecahkan pusaran air lubang hitam, kerugiannya akan lebih parah. Dan saat semua orang panik menuju pusaran lubang hitam, pemandangan lain terjadi. Kaca-kaca. Dengan suara, saya melihat sayap berkedip di belakang malaikat, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya seperti api yang menghanguskan bergegas menuju pusaran lubang hitam, dan pusaran lubang hitam tirani tiba-tiba hancur dengan mudah. Kemudian napas malaikat itu diabaikan, dan mengatakan sesuatu kepada manusia kecil di depannya, langsung merobek kehampaan, dan menghilang di sini. Kesunyian. Melihat pemandangan ini muncul di pupil mereka, seluruh wilayah laut menjadi sunyi. Saya pikir kali ini ada 10 kematian dan tidak ada kehidupan, tetapi siapa yang mengira bahwa manusia kecil ini benar-benar mengejutkan malaikat itu. Tidak peduli apa alasannya, dia mengusir malaikat itu, dan juga memaksa malaikat itu untuk menghapus lubang hitam pusaran. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah pahlawan kota Suyuan. Leluhur, ini. Pada saat yang sama, melihat pria berdarah di atas laut, Wukun berkata kepada seorang pria tua di sampingnya. Untuk dapat menjatuhkan kembali malaikat pengembara, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang tua ini sebelumnya. Pergi jemput dia. Dia memang memiliki penawarnya, dan pada saat yang sama dia terdaftar sebagai pahlawan kota Suyuan kita. Suara agung itu muncul di hati semua orang seperti perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, suara keras dan bersemangat terdengar. Batuk, batuk. Apakah itu mencapai batasnya? Xiao Yan melayang di depannya, dan dengan jatuhnya sarang iblis, angkatan udara terlarang di laut hancur, tetapi pada saat ini napas Xiao Yan sangat keras, lesu dan dia tampak seperti sedang sekarat. Bum bum bum. Tuan, Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang berjuang, suara-suara lega mengalir ke pandangan Xiao Yan, disertai dengan tubuh agung dunia bawah gelap. Tidak apa-apa, aku hanya pingsan sementara koma. Kembalilah. Setelah hati-hati memeriksa tubuh Xiao Yan, kelompok itu segera kembali ke kota Suyuan, dan dengan penawar yang diberikan oleh pendeta dunia bawah tanah gelap Xiao Yan, serta Ji informasi Xuan, identitas Xiao Yan langsung dihormati oleh banyak orang di kota Suyuan. 9 kematian dan seumur hidup menerobos gua ajaib, melawan para malaikat sendirian untuk memperebutkan waktu. Ini bisa mundur tetapi merupakan musuh yang tangguh, orang pertama di zaman ini. Klub memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara, saya pergi untuk membantu, maaf karena terlambat jauh di sisi lain, di kuil asli Li Sol Domain. Tahta abu-abu tinggi seperti pendukung. Di atas tahta, petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya setenang mereka menyambut kembalinya raja sejati mereka, bersujud di sekitar kuil. Sabu-sabu. Dengan suara, guntur abu-abu yang tak terhitung jumlahnya bergetar, tampaknya berubah menjadi bayangan samar yang berdiri di atas kehampaan, dan pada saat yang sama, sosok yang duduk di atas tahta membuka matanya sedikit. Tempaki Fei, bayangan Raja Petir, di tubuhnya, sejak kamu meninggalkan makam Guntur, kamu telah bernafas. Krisis barusan telah diselesaikan sesuai keinginanmu. Aku mengambil tindakan untuk membantunya, kata Lei Lord Suying lembut. Terima kasih, Guru. Mendengar hantu Lei Zu berkata, Duki Fei duduk di singgasana dengan lega. Dalam waktu singkat, kamu akan bereinkarnasi sepenuhnya, dan aku akan berhasil bereinkarnasi. Pada saat itu, kode suci Kaisar Guntur akan muncul di tubuhnya. The Thunder Lord of Trimage melanjutkan. Guru, mari kita mulai. Saya butuh kekuatan untuk mempertahankan sesuatu. Petik 2. Begitu suara itu jatuh, keheningan dipulihkan,
Tetapi kekuatan di tubuh duo Qifei menjadi semakin tirani, dan garis reinkarnasi menjadi benar-benar cerah. Bangun, setelah reinkarnasi selesai, Du Qifei akan memiliki semua kekuatan Raja Guntur, dan Raja Guntur juga akan datang dalam bentuk kelahiran kembali, dan pada saat itu, dua pembangkit tenaga listrik tertinggi akan lahir. Tentu saja, itu saja untuk nanti. Di sisi lain, di kota Suiyuan di benua Tianxing. Sejak Xiao Yan dalam keadaan koma, dia telah ditempatkan di rumah penguasa kota oleh Wu Kun dan yang lainnya, merawatnya siang dan malam karena takut kehilangan, dan dengan penangkal dunia bawah kegelapan dan penjelasan Jisuan, insiden menggigit dan perbuatan jahat Tian Stewart, itu juga benar-benar terungkap. Mengambil keuntungan dari posisinya, Tian Stewart telah melayani sebagai pengawal Xin Sima, dan diam-diam memenjarakan semua pengunjung di kota Suiyuan dan mengirim mereka ke sarang iblis untuk eksperimen iblis. Tapi sekarang kebenaran terungkap, nama heroik Xiao Yan bergema di seluruh kota Suiyuan. Orang ini telah koma selama sebulan. Hanya 10 hari sebelum upacara pemilihan 3 kandidat. Akan memakan waktu setidaknya 3 hari untuk melakukan perjalanan dari kota Suiyuan ke kota Tianxing. Sudah terlambat untuk terus seperti ini. Pada saat ini, pemilik kota di Aula Mansion, penguasa kota Wu Kun berjalan bolak-balik, sangat khawatir dengan situasi Xiao Yan. Tuan kota, jangan tidak sabar, cedera Xiao Yan tidak serius, tapi sekarang dia masih tidak sadarkan diri, bawahan ini tidak tahu. Di antara kerumunan, seorang dokter buru-buru berkata, "Lupakan saja, masalah ini tidak bisa terburu-buru. Tuan, silakan kembali ke kota Tianxing dulu. Dengan bantuan Anda, kami dapat yakin tentang keselamatan putri-putri. Adapun Tuan Xiao Yan, saya akan menunggunya, untuk bangun dan membawanya bersamaku." Kembalilah. Melihat kerumunan di aula, Jisuan bangkit dan berkata, "Hei, aku khawatir tentang semua orang." Saat semua orang sedang berdiskusi, tawa yang gagah muncul di aula seperti angin sepoi-sepoi. "Pria kecil, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Banyak orang kuat, termasuk menteri penting keluarga kerajaan Qixing Douxian Lin Xiu, pemilik kota dan yang lainnya menyaksikan Xiao Yan datang dengan selamat, dan senyum muncul di hati mereka. Ini semua tentang keberuntungan." Xiao Yan juga tersenyum sedikit ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik yang hadir. Jangan sombong atau terburu nafsu, orang ini sangat manusiawi. Melihat adegan Xiao Yan, Lin Xiu diam-diam terkejut. Mampu memukul mundur para malaikat menunjukkan kekuatannya atau bahwa ada seorang pria besar di belakangnya. Tingkah lakunya tidak sombong atau terburu-buru. Teman-teman, kalian akan menjadi hebat di masa depan. Sekarang masalah di kota Suiyuan telah diselesaikan dengan sempurna, apa rencanamu? Xiao Yan berjalan ke tempat duduknya dan duduk, dan berkata, "Masih ada 10 hari sebelum pemilihan dimulai. 10 hari, kita menghabiskan 3 hari di jalan, dan masih ada 7 hari lagi. 7 hari ini akan menjadi tahap terakhir dari pembukaan dan pembukaan 3 kekuatan besar perjuangan rahasia. Saya pikir 2 lainnya pemilih akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung sang putri dengan segala cara, karena pemilihan didasarkan pada mereka bertiga, dan jika salah satu dari mereka jatuh, kekuatan di belakangnya akan runtuh dalam sekejap." Dia tersenyum pada Xiao Yan, Jisuan memimpin, berdiri dan menjelaskan. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Tuan Jisuan adalah pengawal pribadi di samping sang putri, dan mereka berdua memiliki hubungan lama. Melihat tatapan ragu Xiao Yan, Lin Xiu menjelaskan. "Begitulah." Xiao Yan berkata dengan lega. "Jadi setelah kembali kali ini, aku membuat keputusan terburu-buru untuk membiarkan Tuan Xiao Yan melindungi sang putri." Jisuan memandang Xiao Yan dengan penuh harap. Tindakan Xiao Yan melalui sarang iblis dapat dianggap telah sepenuhnya menaklukkan Jisuan, oleh karena itu, dengan membiarkan Xiao Yan melindungi orang yang paling dicintainya, Jisuan Fang dapat dengan aman jatuh ke dalam pertempuran dan membunuh musuh. "Bagaimana denganmu?" Xiao Yan bertanya balik. Dari kata-kata Jisuan barusan, Xiao Yan bisa dengan mudah mendeteksi sentuhan tekad. "Saya akan membunuh 2 pangeran lainnya. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, saya harus membuat beberapa tekanan pada mereka." Jisuan menarik napas dalam-dalam dan mengatakan kata demi kata. "Aku tidak bisa melakukan hal-hal seperti melindungi orang, jadi kamu harus melakukannya. Beri aku informasi tentang 2 pangeran yang tersisa, dan aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan membunuh salah satu dari mereka. Mengganggu rencana mereka." Setelah Xiao Yan selesai berbicara,
dia berbalik dan berjalan menuju kediamannya dengan membelakangi kerumunan. Tuan Xiaoyan, terima kasih. Mendengar suara rendah Xiaoyan, pupil mata Jisuan menjadi lembab kembali. Misi pembunuhan pada awalnya adalah misi hidup dan mati, tetapi agar sang putri terpilih, Jisuan harus memilih. Sekarang langkah Xiaoyan tidak diragukan lagi benar-benar menginfeksi Jisuan, sehingga ketika wilayah api tak berujung mengalami bencana besar, di masa depan, Jisuan dan istrinya adalah yang pertama melawan. Namun, Jisuan tidak mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya hanya mencari keberadaan buah iblis, karena dengan beberapa spekulasi dari Xiaoyan, Gama dan Butler Tian harus melarikan diri di antara kedua pangeran. Besok pagi, berangkat. Dengan kata terakhir, Xiaoyan juga menghilang di sini. Semuanya, kembalilah dan istirahatlah dengan baik hari ini, kata Jisuan dengan senyum bebas dan santai. Huhu, kali ini benar-benar beruntung. Xiaoyan kembali ke kediamannya, memasang penghalang jiwa berikutnya, dan segera duduk bersila di tempat tidur, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Setelah pertempuran ini, kekuatan Xiaoyan meningkat ke tahap akhir dari Immortal Pertarungan Bintang 5, dan dia bahkan cukup beruntung untuk mendapatkan seorang prajurit dunia bawah gelap yang sebanding dengan tahap awal dari Dewa Pertarungan Bintang 8, serta banyak lagi, informasi yang dia tahu bahwa Eternal Fire Eternal Ruler dapat berevolusi menjadi artefak. Namun, waktu kemunculan Kaisar Tuoshe terbatas, dan ingatannya tidak lengkap, jadi Xiaoyan juga bingung bagaimana penguasa kuno Eternal Fire Eternal bisa berevolusi. Jaga aura di tubuhmu, dan setelah pemilihan selesai, kamu akan dapat menyentuh api abadi. Ketika api abadi diberkati oleh api abadi, aku khawatir kamu akan dapat menyentuhnya. Keabadian abadi tertinggi. Xiaoyan selesai berbicara dan berdiri sendiri. Berkultivasi di tempat tidur, napas di tubuh juga sedikit mengalir. Hanya saja, jangan meremehkan Xiaoyan pada tahap akhir Douxian Bintang 5. Hanya dengan bersaing dengan energi Douqi di Doukor, saya khawatir saat ini Xiaoyan sebanding dengan manusia di awal panggung Douxian Bintang 6. Pada saat ini, inti ember atribut kayu hijau kedua di tubuh Xiaoyan juga berputar perlahan. Setelah Xiaoyan menguasai keterampilan atribut kayu dan menggabungkan api dan kayu, dia akan dapat mencapai pertempuran lompatan tanpa menggunakan teknik api menelan. Keesokan harinya, Xiaoyan dan yang lainnya sudah siap untuk pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal ke kota Suiyuan, kelompok itu keluar dari jalan rahasia ke pegunungan Tianyuan di kota Tianxing. Selama 3 hari dalam perjalanan, kota Tianxing juga melonjak. Tidak ada yang lain, hanya karena ada 10 hari lagi, pemilihan terakhir akan diadakan. Setelah pemilihan jatuh, kaisar berikutnya dari benua Tianxing akan dipilih, dan 2 kandidat yang gagal mungkin tidak luput dari nasib buruk. Jadi pada saat ini, seluruh di atas puluhan gunung di kota Tianxing, orang-orang panik. Di pegunungan Tianyuan, di lautan bunga tempat Putri Lin Yunsu tinggal, aula panjang Huahai menutupi seluruh taman, bunga-bunga cerah yang tak terhitung jumlahnya mekar pertama, dan aroma harum mencekik, dan di ujung koridor laut bunga di atas paviliun yang elegan, beberapa sosok dengan napas tajam muncul di sini satu demi satu. Yang Mulia Putri. Pada saat ini, Lin Yunsu dikelilingi oleh banyak orang kuat, tetapi orang-orang kuat ini tidak berbicara, tetapi berdiri diam satu sama lain, diam-diam memperhatikan sang putri, sedangkan untuk Lin Xuang, dia tidak pergi, dan itu samar ada sesuatu yang tak terkatakan. Pegunungan Tianyuan hari ini dapat digambarkan sebagai pertemuan para elit, dan dengan cara Xiaoyan dan sang putri sebelumnya, orang-orang ini telah sepenuhnya berdiri di kapal yang sama dengan sang putri, dan prinsip satu kemuliaan dan satu kemuliaan akan mencegah mereka dari melakukan pengkhianatan apapun. Ada apa? Mari kita bicarakan. Lin Yunsu mengenakan rok Qian yang elegan hari ini, memamerkan temperamen bangsawannya yang seperti putri sepenuhnya, dan matanya menyipit ringan. Wajar untuk memanggil para elit ini hari ini, bagian terpenting berikutnya. Ada berita dari pengintai di garis depan, dan ada berita dari Tuan Jisuan. Lin Xuang ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih berkata, dia telah mengikuti sang putri untuk waktu yang lama, dan tentu saja dia telah menyaksikan banyak hal, antara sang putri dan Jisuan, jadi dia tahu perbedaan antara keduanya. Berita apa? Yang Mulia mendengar kata-kata itu, wajah yang semula tenang tiba-tiba mengalami perubahan suasana hati yang hebat, dan ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis.
Lautan bunga yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan bahkan lautan bunga yang cerah berada di atas langit, rencana bintang-bintang menjulang. Jika kekuatan semacam itu digunakan sepenuhnya, bahkan Seven Star Fighting Immortal hanya bisa gemetar karenanya. Tuan Jisuan baik-baik saja. Dikatakan bahwa seorang manusia bernama Xiaoyan menemani Tuan Jisuan untuk menyelesaikan semua bahaya tersembunyi di kota Suyuan. Sekarang mereka bergegas kembali dengan Tuan Lin Xiu. Pada saat ini, di antara kerumunan aputi pria tua berambut berjalan dengan penuh semangat di lautan bunga dan berbicara dengan lembut. Penatua Lin Yunsu mendengar kata-kata itu, membungkuk dengan anggun, dan mengangguk ringan kepada lelaki tua itu. Masih ada 10 hari sebelum tahap pemilihan akhir, jadi sebelum 10 hari tiba, lelaki tua itu akan tinggal bersama sang putri, dan saya harap sang putri dapat memahami niat baik dari penantian saya. Pria tua berambut putih itu seorang wanita parubaya, tetapi matanya yang telah bertahun-tahun dipenuhi dengan rasa hutan yang tak ada habisnya. Pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari Seven Star Fighting Immortals, Lin Xia. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik ini adalah penjaga pegunungan Tianyuan. Mereka pernah bertarung berdampingan dengan kaisar modern. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Dibandingkan dengan dewa pertempuran bintang 7 sebelumnya, Lin Hong tidak diragukan lagi terlalu tirani dalam hal usia dan kekuatan. Lin Yunsu juga tahu pentingnya masalah ini, jadi dia tidak berhenti di situ, mengangguk dan berkata. Tapi sekarang dua pemilih lainnya mungkin tidak dapat bertahan lagi. Sejauh yang saya tahu, bawahan Lin Feng sekarang samar-samar bergabung dengan pembangkit tenaga listrik tahta suci, kekuatan tempur adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Tapi Lin Feng ya itu cukup aneh. Ketika bencana terjadi di kota Suyuan, dia secara pribadi mengambil pembangkit tenaga listrik dari langit. Xing Cheng, demikian sebutannya, pergi untuk menyelidiki, tetapi hanya setengah jalan untuk kembali ke pegunungan, samar-samar menerima seseorang yang misterius. Lin Xia melanjutkan. Untuk sementara, di belakang Lin Xia, wanita tua Lin Hong, yang berada di tahap awal Douxian Bintang 7, dan banyak ahli dari Lin Hao dan Lin Suang di tahap selanjutnya dari Douxian Bintang 6 mendekat dan mencoba menganalisis. Lin Hao, aku mengirimmu untuk menjemput Tuan Xiaoyan, dan pergi bersama Xiaoyan untuk membunuh Lin Feng ya. Bahkan jika itu tidak berhasil, kamu harus membuat beberapa tekanan padanya. Lin Yunsu memutar matanya dan berpikir untuk beberapa saat, lagi pula, dia juga menyadari perilaku Jisuan dan Xiaoyan. Ya, di bawah perintah Putri Lin Yunsu, banyak pria kuat juga menghilang secara tertib, hanya menyisakan sang putri dan Lin Xia. Sang putri tampaknya telah memperhatikan sesuatu juga. Mata Lin Xia berkedip dan dia berkata dengan lembut sambil memastikan bahwa tidak ada orang kuat lainnya di lautan bunga. Urusan kota Suyuan seharusnya tidak sesederhana itu, kan? Lin Yunsu bertanya ragu-ragu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di belakang kota Suyuan adalah konspirasi dari pendosa kelima Mar dan malaikat tur tahta suci, tetapi Xiaoyan sendiri yang menyelesaikannya, kata Lin Xia. Jadi Lin Feng ya yang tampaknya tidak berbahaya ini mungkin yang paling menakutkan, tetapi jika ada bantuan malaikat di belakang Lin Feng, saya khawatir peluang kita untuk menang. Lin Yunsu menggelengkan kepalanya, jelas kekuatan saat ini tidak kuat melawan malaikat. Bagaimanapun juga, tahan persyaratan minimum untuk malaikat, dan kekuatan mereka telah mencapai peringkat manusia abadi yang bertarung dengan bintang 7. Tetapi malaikat berbeda dari manusia, hanya kekuatan abadi pertempuran bintang 7, dengan bantuan kekuatan sayap malaikat, sudah cukup untuk bersaing dengan dewa pertempuran bintang 8, dan bahkan dengan restu sayap malaikat, kekuatan para malaikat bahkan lebih menakutkan. Jangan khawatir, jika itu adalah malaikat tingkat Douxian bintang 7, dia masih bisa menghadapinya. Jika itu adalah bintang 8, dia seharusnya tidak memiliki nyali untuk muncul di wilayah udara benua Tianxing kita. Napas telah disembunyikan, tetapi itu benar-benar berbeda ketika muncul di wilayah udara benua kita, karena ini adalah larangan benua Dou di Sifang di benua Tianxing kita. Tidak mungkin bagi Douxian bintang 8 untuk muncul di benua Tianxing, jika tidak maka akan menarik sanksi yang bertanggung jawab atas benua Doudi. Muncul, bahkan jika itu adalah malaikat, itu hanya bisa dikecilkan. Lin Xia tersenyum, dan keheningan dipulihkan di sini. Di sisi lain, di pegunungan Tiansha, dengan kedatangan malaikat parade Mekal, kita pasti akan berhasil dalam pemilihan ini. Pada saat itu,
benua bintang kita akan sepenuhnya tunduk pada tahta suci, hehe. Pada saat ini, Lin Feng berkata kepada sosok bayangan di depan, dari dia dengan senyum di wajahnya. Ada batasan di benua Tianxing. Kekuatanku hanya bisa melepaskan Seven Star Fighting Immortals, dan hanya ketika Gamma muncul aku akan mengambil tindakan. Jika tidak, aku akan melakukannya sendiri. Seorang malaikat parade, cepat atau lambat, aku akan benar-benar diinjak-injak. Melihat Mekal menghilang, wajah Lin Feng berubah dari senyum hippie menjadi senyum yang mengerikan, dan kematian yang menakjubkan memenuhi hatinya. Tempat terakhir adalah di pegunungan Tianshuan. Tuan Gamma dan Tuan Jiwa Wuji telah diatur dengan benar, tetapi tampaknya ada yang salah dengan mereka berdua. Pada saat ini, seorang pria yang bermandikan bayangan di tepi tebing dengan hormat menyapa Lin Feng, yang sedang duduk di kursi roda Cliff Road. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Soul Flame 8 Star Dou Xian telah pergi dari sini, tetapi Soul Wuji adalah kepala dari Huang Tang Hall of Soul Palace, dan kekuatan penuh dari Seven Star Dou Xian sudah cukup untuk menjadi pembunuh pemilihan ini. Perhatikan juga Gamma, aku takut karena sarang iblis, pikirannya akan terguncang, jadi biarkan dia mempersiapkan segalanya. Jika faktanya benar-benar di luar kendali, aku hanya bisa menggunakan upacara pemilihan sebagai promosi saya ke iblis. Saya mematuhi pangeran. Kedua sosok itu berkata sedikit dan tiba-tiba ketenangan dipulihkan di sini. Ayah, penyakit di tubuhmu dibuat khusus untukmu oleh Erchen dengan susah payah. Di masa depan, ketika benua bintang ada di tanganku, dunia yang lebih kuat dan makmur pasti akan meletus. Setelah berbicara, Lin Fengya sebenarnya berdiri di kursi roda ketika dia bangun, di pergelangan kaki, aura hijau tua seperti iblis perlahan melekat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, benua bintang langit tampak damai, tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi, dan Xiao Yan dan yang lainnya juga diam-diam mencapai jalan rahasia di tepi kota bintang langit. Apakah itu Tuan Xiao Yan? Lorong itu baru saja menggeliat, puluhan sosok muncul, dan Lin Hao bertanya kepada orang banyak. Ayo pergi. Xiao Yan setuju dengan lembut, dan segera tertawa, tubuhnya maju selangkah, dan dia melambai ke Jisuan dan yang lainnya. Selama 3 hari dalam perjalanan, Xiao Yan juga memiliki pemahaman umum tentang 2 pemilih lainnya. Lin Feng harus mendapat dukungan dari tahta suci di belakangnya. Selain itu, dia memiliki elit dari faksi pertempuran utama di tangannya, dan kekuatan bertarung adalah 3 orang. Yang terkuat di antara mereka, Lin Fengya, di sisi lain, tidak memiliki keuntungan apapun, tetapi Xiao Yan juga menyimpulkan dari informasi mereka bahwa Lin Fengya mungkin berselingkuh dengan Istana Jiwa dan Kejahatan, ditambah dengan perilakunya yang rendah hati, pria ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Saudara Xiao Yan, akan ada masa depan. Jisuan dan yang lainnya juga tahu tanggung jawab berat di pundak mereka, jadi mereka tidak sok, mengepalkan tangan, dan langsung berpisah. Tuan Xiao Yan, sang putri meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda. Tapi sekarang Pangeran Lin Feng dan Pangeran Lin Fengya bersama, kita dapat memilih untuk pergi ke satu tempat, saya tidak tahu. Lin Hao tidak banyak bicara dan menatap Xiao Yan dengan benar. Pergi ke pegunungan Tianshuan dan buat masalah untuk Lin Fengya. Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi dia juga memiliki banyak keraguan tentang pembunuhan ini, jadi biarkan makhluk abadi bintang 5 biasa dan makhluk abadi bintang 6 pergi untuk mengepung dan membunuh dengan 7 bintang abadi pertempuran untuk melindungi mereka pangeran. Ini tidak mungkin, saya takut Ming Ze akan membunuh, tetapi sebenarnya ada hal-hal lain. Lin Fengya memiliki reputasi yang baik, tetapi Xiao Yan memperhatikan dari percakapan intelijen sebelumnya Jisuan dan lainnya bahwa tampaknya Lin Fengya adalah yang paling merepotkan dari ketiganya. Selain itu, Xiao Yan merasa bahwa Gamma diselamatkan di jalan karena tindakan Lin Fengya. Sekarang dari 2 buah iblis yang tersisa, 1 sudah matang sepenuhnya, dan yang lainnya setengah matang. Keduanya ada di tangan Gamma, dan Xiao Yan harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Kekuatan iblis itu jahat, tetapi kekuatan besar yang dikandungnya bahkan lebih menakutkan daripada api suci. Ada juga salah satu tempat paling aneh. Intuisi Xiao Yan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kekuatan iblis tampaknya berasal dari dunia bawah. Selain Xiao Yan, saya mengetahui bahwa ada kekuatan gelap di 10 Aula Yama, jadi Xiao Yan dengan berani menebak bahwa dunia bawah dan klan Xiao memiliki banyak hubungan, dan buah iblis harus menjadi kunci untuk memasuki dunia bawah. Hanya keberhasilan akuisisi buah iblis, saya khawatir di masa depan,
ketika kita pergi ke janji 100 tahun, semua rahasia klan Xiao akan terungkap. Ayo pergi. Mendengar Xiao Yan berseru, Lin Hao tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian mereka berdua bergabung bersama, berubah menjadi dua orang biasa yang tidak lebih dari orang biasa, dan menuju pegunungan Tianshuan. Kecepatan keduanya sangat cepat, meskipun pegunungan Tianshuan dijaga ketat saat ini, di bawah pengaturan tepat Lin Hao, mereka berdua mencapai puncak pegunungan Tianshuan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pil peringkat abadi, datang dan lihatlah. Senjata-senjata ilahi, jimat untuk menghadapi musuh monster, jangan lewatkan ketika Anda lewat. Keduanya dengan mudah dilewati banyak pertahanan pegunungan Tianshuan, dan segera berhasil menyusup ke langit. Di Xuancheng, kota itu pada siang hari saat ini, matahari terbakar seperti api, ada aliran orang yang tak ada habisnya di masa lalu, dan teriakan terus berlanjut, suara. Apakah Lin Fengya lumpuh? Xiao Yan dan Lin Hao dengan mudah bercampur di antara orang banyak. Xiao Yan bertanya menggunakan kekuatan jiwanya. Yah, tapi tidak ada yang tahu alasannya. Karena Kaisar jatuh sakit, inilah yang dikatakan Lin Fengya. Hanya saja semua pejabat sipil dan militer di keluarga kerajaan telah melihatnya. Dikatakan bahwa itu tidak dapat dipalsukan. Lin Hao tidak tahu mengapa Xiao Yan menanyakan ini. Ini sudah menjadi area inti pegunungan Tianshuan. Rumah Lin Fengya berada di pusat kota, yang sedikit. Xiao Yan mengabaikan Lin Hao dan memandang dirinya sendiri, sebuah rumah besar dan megah berdiri, di tengah kota, tapi Xiao Yan selalu merasa ada yang tidak beres. Mansion ini juga penuh dengan bahaya, tapi yang lebih aneh lagi ada kondisi tidak sehat yang sulit dideteksi, seolah-olah sakit dan kekurangan vitalitas. Dalam situasi ini, terakhir kali Xiao Yan melihatnya, dia masih berada di sarang iblis, jadi dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Tidak masalah, pertama menyelinap masuk dan melihatnya. Jika situasinya tidak benar, buat rencana. Lin Hao menanggapi Xiao Yan. Tunggu, aku akan pergi, kamu bertanggung jawab untuk menjawabku di luar. Mata Xiao Yan terus melayang di atas Lin Hao dan Mansion, dan dia berkata setelah setengah malam. Tapi kekuatanmu. Pada saat ini, Lin Hao berada dalam sedikit masalah. Xiao Yan memiliki status terhormat, tetapi sangat dipuji oleh sang putri dan yang lainnya, dan dia juga penguasa alam api tanpa akhir. Jika ada yang salah dalam misinya, saya khawatir Lin Hao sendiri. Jangan khawatir. Xiao Yan memberi isyarat kepada Lin Hao, dan segera dia sendirian dan tenggelam di lautan manusia. Saya harap orang ini bisa berhasil. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lin Fengya, itu sudah cukup untuk menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Setelah Lin Hao selesai berbicara, dia juga pergi ke sebuah penginapan di kota untuk mempersiapkan formasi, bersiaplah untuk hal yang tak terduga. Kamu seharusnya tidak bisa memanggil jiwa-jiwa gelap di sini, jadi aku hanya bisa datang sendiri. Bintang pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Fighting Immortal, saya bisa mundur sepenuhnya. Hanya ada 3 lapisan. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, lagi pula, atribut kayu yang dibudidayakan oleh yang kuat di sini terlalu aneh untuk disimpulkan dengan akal sehat. Sky Profound City masih melanjutkan kemakmurannya, dan pada siang hari, Xiao Yan tidak bertindak gegabah, tinggal di sebuah penginapan. Pada malam hari, Xiao Yan hanya mengenakan jubah hitam, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh aura hantu yang unik dari wajah hantu dan nyala jiwa. Dia meninggalkan rumah sendirian, naik ke atap, dan diam-diam menyelinap ke istana. Malam di kota Tianshuan cukup sunyi, bulan yang cerah menggantung di langit, dan jejak cahaya bulan putih murni menyinari, membuat seluruh kota cukup misterius, tetapi rumah istana dipenuhi dengan kekaguman. Aura di sini tidak sepenuhnya benar. Bahkan jika Lin Fengya benar-benar timpang, dia seharusnya memiliki kekuatan khusus dari atribut kayu. Aku bisa merasakannya. Mengapa tidak bisa merasakan aura apapun saat dia mengerahkan semua kekuatan jiwanya sekarang? Xiao Yan berbaring diam-diam di dinding, dengan bantuan tenda hitam dan bayangan pohon, orang luar tidak dapat menemukannya. Setelah menatap istana untuk sementara waktu, Xiao Yan menemukan bahwa istana itu dipenuhi dengan bayangan hitam, dan bayangan itu seperti ular berbisa yang tersembunyi di malam yang gelap, masuk jauh ke dalamnya, mudah untuk mengungkapkan identitas Anda. Aku ingin melihat apa sebenarnya yang ada di mansion istana ini. Kekuatan jiwa menyebar seperti gelombang pasang. Setelah memastikan bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik 7 Star Fighting Immortal di mansion istana,
Xiao Yan bergerak perlahan ke dalam istana seperti hantu, menuju kedalaman istana. Pada saat ini, Xiao Yan masih perlahan menyelinap menuju istana. Istana itu menjulang ke awan, dan lingkaran-lingkaran itu ditumpuk seperti beberapa putaran. Itu sangat mewah, urusan orang. Di halaman rumah inti istana. Tuan Gama, ini adalah tonik yang dikirim pangeran secara khusus untuk saya kirim. Saya harap orang dewasa tidak peduli dengan kesalahan pangeran selama periode yang luar biasa. Pada saat ini, sesosok perlahan muncul di halaman, memegang piring aroma harum di telapak tangannya. Cairan obat itu dengan hormat berkata kepada pria hijau tua di depannya. Lin Fengya adalah penjahat, dia bahkan bukan ternak. Petik 2. Kami telah membantunya selama beberapa dekade. Ketika kami tidak membutuhkan kami hanya menendangnya, dan benar-benar berkolusi dengan istana jiwa di belakang layar. Jika saya tidak tahu, saya khawatir kita akan tetap dalam kegelapan dan berjuang sampai mati untuk itu. Dosa kita dan aula jiwa secara inheren tidak sesuai, saya pikir pangeran seharusnya tidak bodoh, kan? Cairan itu jatuh ke tanah. Ketika Hun Yan dan Hun Wuji mengejarnya, dia kebetulan diselamatkan oleh Lin Fengya, tetapi aktivitas Lin Fengya dan Soul Hall juga ditemukan oleh Gama. Lokasi sarang iblis sengaja dibocorkan oleh Lin Fengya ke istana jiwa dan tahta suci, agar buah iblis matang dan melenyapkan semua orang yang mengetahui seluk-beluknya, namun sayangnya Xiao Yan mengacaukan keadaan, dan bahkan Gama menolaknya. Tuan, istirahatlah dengan tenang. Dalam beberapa hari, pangeran secara pribadi akan membawa Anda ke upacara pemilihan. Saya harap pangeran akan menyumbangkan buah iblis, dan pangeran pasti tidak akan bisa memperlakukan orang dewasa dengan buruk. Suara baru saja jatuh, bayangan itu bergerak tiba-tiba dan menghilang seketika. Di sini, hanya halaman kosong yang tersisa. Huff. Lin Fengya, bisakah tipuan kecil di perutmu itu lolos dari mataku? Meskipun berada di atas laut iblis, dengan Tian Stewart dan tempat perlindunganmu, itu dapat memungkinkan kita untuk mempelajari iblis dengan tenang. Buah. Tapi sekarang kematian guruku dan banyak teman sekelasku disebabkan olehmu, dan guru itu berkata sebelum kematiannya bahwa ada pilihan yang lebih baik untuk buah iblis. Jangan salahkan saya karena tidak baik, saya telah menyembunyikan 2 buah iblis di tempat yang tidak dapat Anda temukan, susu. Gama meledak dengan tawa yang sangat jahat, yang membuat orang-orang bergidik. Mencicit. Dengan suara, pintu ditutup, dan Butler Tian mundur, tetapi halaman itu disegel oleh ikatan tirani. Jelas, Gama sekarang telah menjadi burung yang dikurung. Butler Tian, bagaimana kabarnya? Melihat Stewart Tian keluar, pintu itu dikelilingi oleh 2 bayangan dan bertanya. Awasi itu, hanya orang ini yang tahu keberadaan buah iblis, dan pangeran telah mengatakan bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik lain yang datang untuk membunuh mereka baru-baru ini, jadi tidak ada kesalahan. Butler Tian berputar-putar dan berkata dengan waspada. Daoyin sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mereka juga tahu bahwa keseriusan masalah ini tidak bisa dijadikan lelucon. Hei, dengan suara, sosok Butler Tian berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang di sini. Keluar, aku telah menemukanmu. Pada saat Stewart Tian menghilang, sedikit menggeliat tiba-tiba muncul di dinding istana, dan mata 2 sosok, Shen Han, meledak pada saat yang sama. Apakah sudah ditemukan? 2 ahli kesempurnaan Douxian bintang 6 benar-benar murah hati. Xiao Yan awalnya ingin mengusir Tian Stewart, tetapi napasnya menggeliat untuk sementara waktu, sehingga mengungkapkan keberadaannya. Kamu tidak memiliki napas yang lemah di tubuhmu, aku tidak tahu siapa yang mengirimmu ke sini. Kedua sosok itu mencibir pada saat yang sama, dan berkata kepada Xiao Yan di bawah jubah hitam. Tidak masalah siapa yang mengirimku ke sini, karena kamu akan berubah menjadi debu di saat berikutnya. Suara dingin Xiao Yan muncul dari dinding, diikuti oleh adegan riak energi merah muda, yang sepenuhnya membungkus halaman inti dalam sekejap berdiri. Apakah itu domain? Tapi kamu benar-benar bodoh karena melemparkan dirimu ke dalam jaring. Melihat Xiao Yan memimpin, keduanya saling memandang, aura Xiao Yan samar-samar hanya setingkat bintang 5, dan dia tidak tahu siapa yang memberinya banyak keberanian untuk benar-benar berani menembus kedalaman mansion istana. Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Tapi saat kau mati, kami akan mengupas kulit dan tulang dari tubuhmu sepotong demi sepotong dan membuat ukiran yang paling indah. Lin An, lakukan. Tangkap orang ini hidup-hidup. Begitu suara itu jatuh,
mereka berdua melesat seperti ular dengan aura pembunuh seperti Gong Xuan yang melarikan diri dari panah. Api. Melihat ini, kekuatan tubuh Xiao Yan meroket. Dengan restu dari domain dan teknik api menelan, dia juga mencapai tingkat kesempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 6, dan kekuatannya seimbang dengan keduanya. Orang ini adalah domain yang aneh dan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya. Aku akan menangkapnya sebentar, dan aku akan menginterogasinya dengan baik, lalu mengirimkannya ke istana pangeran, gemerisik. Melihat sikap Xiao Yan, mereka berdua dia tersenyum jahat. Istana, sepertinya benar-benar ada tempat yang unik di sini. Kita tidak bisa membuang waktu. Mari kita akhiri kecepatannya. Mata Xiao Yan berkilat dengan cahaya dingin, dan kemudian api kuning menyala di sekujur tubuhnya, seperti matahari terik yang mekar perlahan, memenuhi tubuhnya. Ada apa? Nyala api macam apa ini? Itu benar-benar bisa membakar inti tubuh kita. Pada saat ini, ekspresi Lin An dan Lin Fang lamban, dan pupil mereka memantulkan penampilan api kuning, kehilangan suaranya. Jiwa peri, kamu mimpian. Pada saat mereka berdua kehilangan akal sehat, kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan di istana spiritual 3 lapis dikeluarkan seperti gelombang badai, membentuk suara yang jernih, kanan diserang oleh ranah jiwa keduanya. Soul Realm adalah tempat di mana pertahanan manusia cukup lemah. Jika Soul Realm diserang, tidak akan mati seketika, tetapi akan hilang sementara karena rasa sakit yang parah, dan pertarungan yang kuat, bahkan untuk 1 detik, sudah cukup untuk tentukan pemenangnya. Tidak bagus. Mu Zili, Mu Mang. Keduanya layak menjadi perfeksionis Douxian Bintang 6, dan mereka kembali normal hanya dalam beberapa saat. Pada saat yang sama, sebelum serangan Xiao Yan berikutnya jatuh, tubuh mereka tiba-tiba jatuh. Dengan gelombang, aura hijau seperti mata air meraung ke arah Xiao Yan dengan nafas kehidupan membubung ke langit. Segel Raja Surgawi. Xiao Yan tidak terburu-buru, telapak tangannya berubah, telapak tangan energi dengan postur menatap ke bawah ke langit, dengan momentum membanjiri gunung dan laut, melawan dengan balok kayunya. Boom! Dalam menghadapi serangan berturut-turut Xiao, Lord Lin An harus menganggapnya serius, karena setelah peningkatan medan, kekuatan dan serangan Xiao Yan sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar merasakan nafas kematian. Api-api suci, tekan aku. Melihat bahwa mereka berdua baru saja menahan banyak serangan mereka dan ingin mengambil napas, tubuh Xiao Yan melayang ke langit, seperti seorang kaisar tertinggi, dan api kuning menuju ke arahnya. Mereka berdua, keduanya tidak memiliki ruang untuk berjuang, dan langsung diikat oleh Ember Flame Soul Fire dengan erat di tempatnya, tidak dapat bergerak sama sekali. Siapa yang mengira bahwa 2 pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 6 bahkan tidak dapat membuat 10 gerakan di tangan Xiao Yan. Meskipun ada 2 musuh yang diremehkan di antara mereka, kekuatan jiwa dan api suci Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Api sudah cukup untuk Xiao Yan untuk benar-benar menghancurkan keberadaan dari tingkat yang sama. Pada saat ini, mereka berdua merasa ada kekuatan jantung berdebar yang tersembunyi di balik senyum pria ini, orang ini. Lin An dan Lin Fang terikat erat oleh rantai yang dibentuk oleh kekuatan api suci yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar kehilangan semua mobilitas mereka. Senyum seperti iblis datang ke arah mereka, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Aneh untuk mengatakan bahwa, di istana besar ini, tampaknya kalian berdua adalah yang terkuat. Petik 2. Katakan padaku. Xiao Yan dengan mudah mendatangi mereka berdua, menyipitkan mata sedikit, dan bermain dengan api kuning di telapak tangannya, tapi api inilah yang menyebabkan wajah Lin An dan keduanya berubah secara dramatis. Dengan keadaan mereka saat ini, api ini level dapat dengan mudah membunuh mereka. Hahaha. Petik 2. Jika kamu ingin membunuh, bunuh, kenapa ada begitu banyak omong kosong? Mereka berdua mengabaikan ini, mendengus dingin, dan mata mereka penuh tekad. Lin Fengya telah melakukan banyak kejahatan, dan orang seperti ini tidak layak untuk layanan Anda. Petik 2. Tapi tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Tampaknya jika saya tidak menunjukkan ketulusan, Anda tidak akan berbicara. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gunung jiwa besar yang tidak berwarna dan transparan meletus dari tubuhnya, dan meledakkan mereka berdua seperti banjir binatang buas. Sekarang kekuatan tahap akhir, Taisu, negeri dongeng Xiao Yan telah memenuhi 9 lapisan istana spiritual di tubuhnya. Ketiga, telah mampu menggunakan kekuatan jiwa sendiri untuk berevolusi dan melakukan banyak serangan dan pertahanan. Saat ini, gunung jiwa adalah produk kompresi kekuatan jiwa Xiao Yan.
Meskipun tidak unggul, itu bisa menghadapi dua orang yang tidak memiliki perlawanan. Lebih dari cukup, boom. Boom. Seperti tabrakan hebat antara gunung jiwa baru saja bersentuhan dengan Lin An dan mereka berdua. Tekanan keduanya meningkat pesat, langkah kaki mereka tiba-tiba tenggelam, dan mereka tenggelam di lapangan. Pada saat yang sama, hati raungan yang menusuk muncul. Kekuatan jiwa. Itu adalah keberadaan yang sangat menyiksa, belum lagi kekuatan jiwa dari kedua orang ini bahkan belum mencapai negeri dongeng, dan mereka secara alami meminta masalah untuk Xiao Yan. Jangan katakan itu. Xiao Yan berkata dengan ringan, tetapi dia sangat halus dalam mengendalikan siksaan jiwa gunung jiwa kepada mereka berdua. Setiap kali mereka mencapai titik kritis yang dapat ditanggung keduanya, mereka akan berhenti, juga berteriak dengan ragu-ragu. Kamu bermimpi. Petik 2. Bang bang bang. Petik 2. Petik 2 petik 2. Aku berkata. Sekitar 5 menit kemudian, Lin An dan kedua murid itu berkedip dengan tatapan ceroboh, dan ranah jiwa di tubuh mereka hampir runtuh. Tersiksa, seolah-olah di neraka, tidak satu di dunia. Bicaralah. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, menyingkirkan gunung jiwa yang diseduh dari kekuatan jiwa, dan menatap keduanya. Di istana, tidak ada pangeran dan pasukannya yang besar. Hanya ada Gama di istana. Gama menyembunyikan buah iblis. Orang dewasa mengirim kami untuk berjaga di sini siang dan malam, mencoba mempelajari buah iblis dari mulut Gama. Lin An berkata sebentar. Apa hubungan antara Gama dan Lin Feng ya? Xiao Yan meraung. Hubungan kerjasama. Pangeran menggunakan kekuatannya untuk memecahkan masalah yang tidak perlu bagi mereka dan mengirim manusia percobaan demi penelitian iblis dosa, dan sebagai imbalannya, dosa akan memberikan buah iblis kepada pangeran. Sekarang hubungan antara Gama dan pangeran telah putus, kami tidak tahu situasi spesifiknya. Tuan, tolong lepaskan kami, kata Lin An, ekspresinya tiba-tiba menjadi ketakutan. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Sebelum kedua Lin An bisa berlari, api kuning Xiao Yan diam-diam muncul dalam lingkaran garis suci, dan segera nyala api berkembang, tiba-tiba menelan kedua tubuh sepenuhnya. Keduanya awalnya diikat oleh Xiao Yan, dan kemudian disiksa oleh serangan jiwa. Lebih baik mati daripada mati. Sekarang mereka sebanding dengan 15 besar daftar api suci. Api jiwa api kuning sepenuhnya ditampilkan. Antara surga dan bumi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan dengan lembut menghapus semua jejak domain, dengan demikian melepaskan domain, dan pergi di sepanjang danau menghadap halaman di Inti Mansion. Xiao Yan datang ke Inti Mansion dan melihat ke halaman yang dikelilingi oleh air danau, hanya ada satu jalan di utara, dan dia dalam masalah untuk sementara waktu. Halaman di inti istana jelas dibangun di atas pohon sebagai tumpuan dan dibangun di permukaan danau, dan air danau samar-samar mengungkapkan aura yang agak menakutkan, yang membuat orang bergidik. Centang. Dengan suara setetes air yang menetes dari tumpuan kayu di bagian bawah halaman sangat keras. Selain itu, tidak ada gerakan lain di halaman. Dan ada kurungan yang sangat tirani di sini. Xiao Yan tidak melangkah ke halaman dengan tergesa-gesa, matanya mengikuti kekuatan jiwa yang mempesona, dan melirik danau di bawah halaman. Tidak. Setelah beberapa menit, Xiao Yan tidak memperhatikan apapun, hanya berdiri di gerbang halaman dengan sangat bingung. Jangan khawatir, masuk dan lihatlah. Zaidu melihat sekeliling dan menemukan bahwa di pinggiran istana saat ini, kecuali beberapa pelayan dan penjaga dasar yang telah jatuh, tidak ada pusat kekuatan tirani lainnya, dan halaman di inti sini seperti tempat terlarang, dan tidak ada seorang pun yang pernah ke sana. Tabrakan. Xiao Yan tidak melewati satu-satunya jalan. Dengan bantuan cahaya bulan dan Ki Hantu, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan langsung melangkah ke atas danau. Namun, ketika Xiao Yan baru saja menyentuh danau, sebuah aliran sungai air terbuka ke langit, tiba-tiba menyembur dari dasar air. Xiao Yan tidak memihak, dengan cekatan menghindari serangan kolom air, dan segera meletakkan jari kakinya di permukaan air, menatap danau di mana banyak lepuh terus-menerus muncul. Petik 2 petik 2. Setelah sekejap mata, tidak ada makhluk yang muncul di permukaan danau. Sebaliknya, beberapa kolom air yang mencapai langit, dengan penindasan yang sangat kejam, tiba-tiba mengejar Xiao Yan. Kekuatan kurungan, ditambah formasi. Ini benar-benar metode yang bagus. Tapi itu tidak cukup untuk mengandalkannya di sini.
Saat ini, Xiao Yan juga menemukan bahwa sepertinya perlindungan dua Lin An baru saja dimulai. Dari awal tempat, inti istana di penjara, dan orang luar tidak dapat mendeteksi adegan yang ditemukan di sini, jadi Xiao Yan juga bisa merasa nyaman. Bayangan jiwa-jiwa, ledakan panas. Xiao Yan adalah master formasi pertempuran. Secara alami, dia tahu tirani formasi, tetapi dia juga tahu kelemahan memecahkan formasi. Meskipun formasi ini tidak lemah, di mata Xiao Yan, itu seperti bermain, sebuah keluarga, dengan pandangan sekilas, ditemukan bahwa formasi batu itu tersembunyi di bawah danau. Di bawah air, bang bang bang, mata Xiao Yan menyala dengan api kuning, dan kecepatan sosoknya melonjak, meluncur ke air kuning, dan tiba-tiba menghancurkan sesuatu dengan satu tangan. Ketenangan dipulihkan. Apakah seseorang di sini? Pada saat ini, di halaman yang dikelilingi oleh danau, seorang pria berambut hijau gelap duduk dengan tenang dengan mata tertutup, tetapi mata jahatnya terbuka sedikit dan tersenyum. Hanya saja ada garis tipis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuh pria ini, benar-benar memenjarakan seluruh bangunan. Saya khawatir Lin Fengya sudah menduga bahwa seseorang akan datang untuk membuat masalah, dan di sini, saya khawatir itu adalah masalah sebenarnya. Engah. Dengan suara, Xiao Yan melompati air danau dengan sangat mudah dan datang ke halaman rumah. Halaman ini menjulang tinggi seperti kuil, dan sepertinya ada suasana yang tidak normal di dalamnya. Melihat bangunan persegi di depannya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk beberapa alasan, ketika dia melihat aula utama, hatinya bergetar. Ini sangat jarang, tetapi sekarang panahnya ada di tali. Saya harus memposting. Xiao Yan tidak peduli tentang hal lain, dia hanya bisa sedikit lebih berhati-hati. Creeper. Dengan suara, Xiao Yan menutupi tubuhnya dengan api suci, dan segera berjalan menjauh dari gerbang utama, dengan lembut mendorong telapak tangannya terbuka, langsung membuka gerbang istana. Manusia, kita bertemu lagi. Tepat saat pintu dibuka, bau darah yang menakjubkan menyebar dari istana. Mati lemas berdarah semacam itu, bahkan Xiao Yan, seorang veteran perang, merasa kedinginan. Gamma. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apapun di aula kecuali Gamma. Di aula kosong, hanya Gamma yang berdiri di atas futon di tengah aula. Sentuhan langka muncul di sudut mulutnya. Tersenyumlah. Titik. Anda, Xiao Yan berkata dengan terkejut. Kamu seharusnya tidak datang. Gamma berdiri dengan lembut, dan segera rambut hijau tua yang jahat dan pupil hijau tua itu menunjukkan bau yang aneh. Kalian benar-benar gila. Melihat Gamma saat ini, Xiao Yan juga mengerti sesuatu. Tanpa bergerak, dia berdiri dengan lembut di tepi gerbang dan berkata, "Bukan orang gila." Petik 2. Tidak gila. Petik 2. Kami bukan orang gila. Petik 2. Kami telah memberikan kontribusi besar pada atribut baru umat manusia, bahkan jika kami mengorbankan diri kami sendiri. Petik 2. Kami adalah pelopor, kami adalah pemandu umat manusia. Mendengar suara polos Xiao Yan, itu merangsang saraf rapuh tertentu di Gamma, dan pupilnya langsung menyusut, dan suaranya sangat keras dan meraung pada Xiao Yan, wajahnya sama ganasnya dengan binatang buas. Buah iblismu? Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil pada akhirnya, tetapi kamu terkontaminasi dengan aura iblis. Dengan cara ini, kamu akan dimusnahkan oleh 1000 dunia besar, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Selamat. Kata Xiao Yan, dasar iblis karakteristiknya mungkin adalah rambut jahat berwarna hijau tua dan pupil berwarna hijau tua. Meskipun Gamma juga memiliki kekuatan seperti ini, kekuatan iblis di tubuhnya mungkin kurang dari 1%. Ada juga poin yang paling penting sekarang sarang iblis telah dihancurkan sepenuhnya oleh malaikat pengembara Mekal. Saya khawatir hanya kekuatan iblis yang dapat diabaikan di Gamma dan 2 buah iblis di belakangnya. Jika tidak iblis akan benar-benar menghilang dari sini, dunia, tahun penelitian mereka semua akan sia-sia. Tidak, kamu salah. Pembagian kekuatan tidak pernah dibagi menjadi baik dan jahat sejak zaman kuno. Setiap kali atribut baru lahir, darah akan mengalir ke sungai, tetapi selama itu berhasil, itu worth it. Karena setiap kemunculan atribut baru akan menjadi era baru. Tiba-tiba Gamma tertawa. Tapi saya menyarankan Anda tidak harus datang ke sini, Anda harus mundur. Kita akan bertemu lagi pada hari pemilihan terakhir, dan kemudian Anda akan menyaksikan kelahiran iblis yang paling berdarah murni. Susu. Tawa itu tampak untuk berubah menjadi semburan suara magis,
menyengat anggota badan dan tulang Xiao Yan, dan Xiao Yan selalu merasa bahwa kata-kata Gama tampaknya untuk dirinya sendiri. Kaca, suara Gama baru saja jatuh, dan kasur di bawah kaki Gama tiba-tiba menghilang, sebuah lorong gelap tanpa dasar tiba-tiba muncul, dan kemudian sosok Gama juga jatuh dengan cepat. Pemilik domain wilayah api tak berujung. Sepertinya apa yang dikatakan pangeran itu benar. Meskipun dia tidak menangkap orang-orang tua dari Lin Hong, itu masih merupakan keuntungan. Pada saat itu, di seluruh aula kosong, lusinan pembangkit tenaga listrik yang dikelilingi oleh cahaya darah keluar dari kehampaan aula seperti hantu. 27 bintang pertarungan abadi, kamu benar-benar meremehkanku. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan menegang tanpa sadar. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti saja. Tepat saat Xiao Yan hendak memberikan segalanya, sebuah suara jahat muncul di benak Xiao Yan. Gama, Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia melihat ke lorong yang akan ditutup di atas futon di tengah aula, dan melihat ke tim pembunuh yang dipimpin oleh dua dewa pertarungan bintang 7. Terjebak di futon. Sialan, Gama ini menghancurkan perbuatan baik kita. Melihat bahwa Xiao Yan melarikan diri dari sarang macan lontan, dua dewa bintang 7 dikutuk dengan kebencian. Gama telah dipenjara di sini sejak dia datang ke istana. Lin Fengya menggunakannya sebagai umpan, tetapi siapa yang mengira bahwa konspirasi mereka benar-benar dilihat oleh Gama. Lupakan saja, di bawah adalah istana bawah tanah tempat pangeran dan banyak orang dewasa ditempatkan. Xiao Yan akan mati. Begitu kata-kata itu jatuh, tempat itu kembali tenang. Di mana ini? Xiao Yan mengikuti Gama dan melompat langsung ke lorong misterius futon. Meskipun dia untuk sementara lolos dari intersepsi dua dewa pertarungan bintang 7, kekosongan gelap ini membuat hati Xiao Yan menjadi menakjubkan. Ini adalah istana bawah tanah. Ujung lorong ini adalah kamar tidur Lin Fengya. Jika kamu tidak ingin mati, jangan pergi sampai akhir. Istana bawah tanah penuh dengan istana bawah tanah. Ada ambisi dan konspirasi Lin Fengya, ayo pergi. Ini juga ujian untukmu. Suara terakhir Gama jatuh, dan hanya ada keheningan mematikan di ruang itu. Itu tidak bisa dijelaskan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya pada kata-kata Gama yang mengoceh, tetapi dengan api-api suci di telapak tangannya, dia langsung mengukir bagian yang lemah dari bagian yang gelap, dan langsung memasuki area lain dari istana bawah tanah tanpa melihat kembali. Di sisi lain, Gama mendarat di kamar tidur bawah tanah, dan segera diikat oleh bayangan dan membawanya ke suatu tempat, tetapi sudut mulutnya masih bergumam pada dirinya sendiri, Xiao Yan, saya harap Anda tidak mengecewakan saya, iblis buah, tetapi hanya untuk yang kuat. Kita semua adalah hamba iblis, selama iblis sejati dapat dilahirkan, bahkan jika tubuh dan roh dihancurkan, saya tidak takut. Ini, di mana? Xiao Yan meninggalkan lorong itu, dia segera datang ke lorong dinding batu yang sempit. Lorong dinding batu setinggi 2 meter dan panjang 2 meter. Itu hanya cukup untuk dilewati satu orang. Pada saat ini, Xiao Yan sangat berjuang untuk berjalan melalui lorong dinding batu. Apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa istana bawah tanah dipenuhi dengan aura yang sangat akrab, yang akrab dengan Xiao Yan. Istana jiwa. Untuk sesaat, hati Xiao Yan bergelombang dengan gelombang besar, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia juga dengan hati-hati berjalan menuju istana bawah tanah. Pertama, dia akrab dengan rute, dan kedua, Xiao Yan juga ingin lihat, Lin Feng ini apa yang ia dan Sol Hall persiapkan. Kabut hitam yang sangat gelap, energi hantu yang menakutkan, cahaya berdarah-berdarah, dan beberapa aura memenuhi ruang bawah tanah, mengubah tempat ini menjadi pabrik pemrosesan iblis, dengan energi jahat yang menakjubkan. Pada saat ini, Xiao Yan mengikuti lorong dinding batu dan perlahan-lahan menjelajahi istana bawah tanah yang aneh ini. Untungnya, tubuh Xiao Yan adalah penguasa penjaga api dan serangkaian metode dari wajah hantu dan api jiwa, yang membuat Xiao Yan merasa seperti berjalan terus tanah. Ini adalah pertahanan yang menakutkan. Saya khawatir disinilah akar dan elit Lin Fengya berada. Hanya dalam waktu singkat, Xiao bisa mengetahui istana bawah tanah. Kekuatan jiwa dilepaskan, dan ditambah dengan eksplorasi Xiao Yan, istana bawah tanah ini, terus terang, area yang dipenuhi dengan titik akupuntur perut yang tak terhitung jumlahnya. Dinding batu sempit yang tak terhitung jumlahnya membentang ke segala arah tampaknya menghubungkan inti istana bawah tanah, dan jauh di dalam istana, nafas aura yang membuat Xiao Yan bergidik, sama mencekiknya dengan kematian.
Dinding batu di sekitar lorong-lorong ini telah ditempatkan dengan segel yang sangat tirani. Tampaknya Lin Fengya sedang mencoba untuk menutupi sesuatu. Jika saya mengharapkannya dengan benar, pasti ada sesuatu yang memalukan di istana bawah tanah. Xiao Yan tidak tahan, itu tetap terbuka dan berbicara. Melihat sekeliling, di dinding batu di sekitar lorong sempit, ada samar-samar mengungkapkan gas hitam yang menakutkan. Cahaya gas hitam itu seperti garis panjang reptil, dengan cerdik menyelimuti seluruh dinding batu. Dengan bantuan selubung gas hitam ini, da api suci dan kekuatan lain di tubuh Xiao Yan melindungi tubuhnya dan melindungi Xiao Yan. Sulit untuk datang ke sini, mari kita lihat lebih dalam. Setelah suara yang dalam, mata Xiao Yan menjadi dalam, dan dia dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman istana. Pada saat ini, kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng Xiao Yan jelas terlihat, dan dia bertemu banyak penjaga yang berpatroli dan bertanggung jawab atas kewaspadaan di sepanjang jalan, tapi Xiao Yan dengan terampil menghindari mereka. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa setiap 100 meter di lorong sempit, akan ada ruang tertutup yang sangat besar. Di ruang itu, minuman dan makanan sudah tersedia, dan bahkan ada beberapa sosok dengan napas tirani yang muncul di sini. Hei, sungguh sial, aku sudah lama di sini, dan aku tidak bisa melihat matahari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tunggu, masih ada beberapa hari sebelum pemilihan, ketika saatnya tiba. Kita bisa keluar dari sini. Kamu bilang, apa yang sebenarnya Yang Mulia persiapkan di istana bawah tanah? Level kita tidak memiliki otoritas sama sekali. Masuklah, ayo lakukan urusan kita sendiri. Para penjaga duduk di ruang dan berbisik. Pada saat ini, Xiao Yan bersembunyi di dinding batu dan melihat orang-orang di ruang di depannya berbicara. Leng berdengung. Di antara lampu dan batu api, sosok Xiao Yan seperti hantu, dan dia dengan mudah menjatuhkan beberapa orang ke tanah, dan tiba-tiba beberapa orang kehilangan kesadaran. Ini seharusnya setengah jarak dari istana bawah tanah. Sepertinya kita perlu mempercepat. Dengan pandangan santai, Xiao Yan segera menyembunyikan sosok beberapa orang, dan segera berjalan ke lusinan lorong ruang angkasa di tepi ruang. Bagian ini membuat Xiao Yan paling tidak nyaman, jadi Xiao Yan mengabaikannya tanpa berpikir. Di dalam aula batu di istana bawah tanah, Yang Mulia, Xiao Yan dari wilayah api tak berujung datang ke istana, tetapi dia tidak ditangkap oleh dua tetua Dosian bintang 7, dan dia memasuki istana bawah tanah. Apakah Anda melihat? Di dalam aula batu, dinding sekitarnya cemerlang, dan rusak di sebelah jembatan. Lin Fengya sedang duduk di kursi roda, dan seorang pria berjubah hitam menjaganya di belakangnya. Dimengerti, ayo pergi. Mata Lin Fengya berkilat-kilat, dan dia melambai. Xiao Yan di wilayah api tak berujung, hanya kekuatan kecil yang tidak memasuki arus utama. Lin Fengya duduk di kursi roda, matanya melihat melalui ruang gelap di bawah jembatan yang rusak, dan dia tidak tahu di mana untuk melihat. Itu belum tentu. Pendahulu istana jiwa kita, klan jiwa, telah berperang melawan klan Xiao selama ratusan tahun, dan mereka tahu kelicikan keturunan klan Xiao. Senyum gembira. Oke, Lin Fengya berpikir sejenak, dan juga memanggil para elit dan dengan hati-hati merumuskan rencana, untuk memperkuat patroli dan penjaga istana bawah tanah. Selanjutnya, tunggu saja hari pemilihan dengan tenang. Lin Fengya membuat serangkaian pengaturan yang tepat dan langsung tertawa. Di istana bawah tanah, ada banyak dewa pertempuran bintang 6 yang tak terhitung jumlahnya, dan dewa pertempuran bintang 7 tidak sedikit. Dengan beberapa metode khusus, bahkan Xiao Yan tidak dapat melarikan diri. Kami akan mengambil malaikat dan Xiao Yan. Aku hanya ingin kekuasaan benua bintang langit dan buah iblis. Keduanya berbicara singkat. Pangeran Lin, maka aku berharap kita bekerja sama dengan bahagia. Pada saat ini, Hei Ying juga tertawa. Jika Xiao Yan ada di sini, dia akan menemukan orang ini, Sol Wuji. Di sisi lain, setelah beberapa jam penjelajahan, Xiao Yan juga perlahan sampai ke kedalaman istana. Berhenti, tolong tunjukkan izinmu. Tepat saat Xiao Yan baru saja keluar dari lorong dinding batu, beberapa prajurit terlatih berseragam dengan tombak di tangan mereka menunjuk ke arah Xiao Yan dan berkata, "Kewaspadaan di sini melampaui harapan Xiao Yan. Apakah itu paspor?" Xiao Yan dengan lembut menyembunyikan telapak tangannya dari lengan baju, mencoba menemukan sesuatu. Tapi apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa para penjaga di sini benar-benar lolos dari persepsi jiwa Xiao Yan. Saya khawatir pasti ada rahasia di sini. Hei,
Sosok Xiao Yan secepat hantu, tanpa ragu-ragu, seperti busur dan anak panah yang terlepas dari panah, satu panah ditembakkan langsung ke Simen. Seseorang mendobrak kuil, cepat dan laporkan ke pangeran. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka semua adalah makhluk abadi yang bertarung dengan bintang 6, tetapi ketika Xiao Yan tiba-tiba meledak, satu tersandung dan jatuh ke tanah. Sial, gerbang batu ini terlalu kuat. Xiao Yan tidak berdaya dengan gerbang batu ini setelah memukul mundur semua orang untuk sementara. Leng berdengung. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, api jiwa api kuning tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap, Xiao Yan dan Xiao Yan dengan ringan berubah menjadi cahaya hitam, dan bercampur ke bagian dalam kuil, yaitu, inti dari istana bawah tanah yang dalam. Boom! Begitu Xiao Yan menghilang, pot meledak di luar, tetapi dia hanya bisa cemas karena hanya beberapa tetua dan pangeran yang bisa membuka gerbang batu. Di sisi lain, Xiao Yan baru saja memasuki bagian belakang gerbang batu, hanya untuk merasakan bahwa langit gelap, dan posisinya seperti dipindahkan ke suatu tempat oleh pusaran spasial tertentu. Setelah istirahat yang baik, dia kembali normal. Tiba-tiba, ketika Xiao Yan berdiri dengan tenang, karena pemandangan di depannya, kognisi Xiao Yan menjadi segar, dan hati Xiao Yan terkejut. Menembus gerbang batu, interiornya adalah ruang aneh yang dibatasi oleh lapisan. Ruang itu tampaknya diberkati dengan kekuatan terpenjara dan tersegel yang tak terhitung jumlahnya, dan aura ruang sangat bermartabat. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah makhluk raksasa yang tergantung di ruang gelap, seperti naga sungguhan. 4 penuh. Napas naga raksasa manapun sudah cukup untuk merobek Xiao Yan dengan mudah. Tanduk naga besar, sisik naga yang hidup di seluruh tubuh, dan ekor naga yang berayun lembut, sehingga seluruh tubuh mayat naga memiliki keberadaan seperti totem, membuat nafas keempat mayat naga mencapai puncaknya. Selain mulut naga, energi panas berubah menjadi rantai hitam pekat, dan 4 rantai keluar dari mulut naga, memenjarakan massa udara hitam di ruangnya. Gelap dan dingin, dan sangat tirani. Kekuatan yang diungkapkan oleh 4 mayat naga saja sudah cukup untuk benar-benar menggerakkan orang. Melihat rantai mulut naga berkepala 4, ekspresi terkejut muncul di hatiku. Massa udara hitam sebenarnya adalah peti mati, di dalam peti mati, ada tubuh lemah putih samar. Hanya dengan satu pandangan, Xiao Yan tahu apa itu. 4 naga mengunci peti mati. Dan, di peti mati, itu harus menjadi jiwa kaisar di benua bintang hari ini, kata Xiao Yan dengan mulut kering. Kata demi kata, dalam kegelapan yang gelap dan sedingin es, itu seperti kehampaan tanpa bintang. 4 mayat naga mengunci peti mati hitam dan muncul di sini dengan kaget. Bahkan Xiao Yan merasakan perasaan yang kuat darinya saat ini, nafas kematian. Karena budidaya transformasi Dewa Naga, Xiao Yan sudah memiliki darah naga kurang lebih di tubuhnya, dan sekarang keempat mayat naga ini adalah naga dengan darah naga asli. Darah naga di tubuh Yan mendidih seketika, dan niat membunuh yang tak ada habisnya muncul tak terkendali. Naga itu sombong, tidak peduli siapa yang melenyapkan rekan-rekan mereka, itu akan mengarah pada pembunuhan dan balas dendam para naga, ini adalah kebanggaan tulang naga. Alasan mengapa penyakit kaisar semakin buruk pada awalnya disebabkan oleh binatang ini. Pada saat ini, murid Xiao Yan tiba-tiba menegang, menatap tubuh jiwa yang sangat lemah di peti mati hitam, dan berteriak. Kaisar, yang mencakup banyak pemimpin tingkat tinggi di benua bintang, Xiao Yan telah menyimpannya di dalam hatinya di bawah instruksi Ji Xuan, dan sekarang dia dapat melihatnya sekilas. Peti mati 4 naga, metode ini berada di luar jangkauan apa yang bisa saya tangani, jadi mari kita mundur dulu. Setelah sekilas, mata Xiao Yan menjauh dari peti mati kunci 4 naga yang bergerak. Dengan fluktuasi level ini, jika dia melangkah ke dalam jangkauan serangan dari 4 mayat naga akan meluncurkan serangan paling kejam padanya. Dengan tingkat serangan itu, kecuali Dewa Pertarungan Bintang 8, bahkan Xiao Yan hanya akan melakukannya, menjadi sedih akhir musim gugur, belum lagi kebutuhan untuk menyelamatkan jiwa kaisar, tugas ini berada di luar lingkup kemampuan Xiao Yan untuk menangani. Sepertinya ambisi Lin Feng ya tidak kecil, masalah ini harus diberitahukan kepada Qin Xin sesegera mungkin. Telapak tangan Xiao Yan terlipat, dan sidik jari pesawat ulang-alik yang berisi kekuatan ruang ditampilkan olehnya. Apakah itu area terlarang? Kata Xiao Yan tak berdaya karena tidak ada gerakan di sidik jari pesawat ulang-alik. Tidak bagus. Sama seperti Xiao Yan sedang mempersiapkan gerakan lain,
Keempat mayat naga itu benar-benar bergerak sedikit, dan kejutan mengerikan muncul dari tubuh Xiao Yan. Aku sedikit penasaran, keberanian macam apa yang membuatmu membobol istanaku sendirian? Saat berikutnya, di atas salah satu mayat naga, di kepala naga, banyak tawa menghina perlahan muncul. Lin Fengya, Xiao Yan meraung. Ayahku tersayang telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa hari sampai hari pemilihan, dia akan bisa tidur selamanya. Saya seorang putra, bukankah itu sangat perhatian? Rencanaku, sungguh aneh. Pada saat ini, Lin Fengya menatap jiwa kaisar yang sekarat di peti mati hitam, menatap Xiao Yan dengan murung, dan mencibir. Jiwa Wuji, Penatua Lin, penjaga Lin, Paman Lin Wang. Orang ini, aku serahkan padamu. Ingat, yang kuinginkan adalah kematian tanpa bukti. Dengan pandangan santai, Lin Fengya menghilang di sini. Tetapi pada saat yang sama, di atas kepala naga dari 4 mayat naga, postur Ling Tian, pembawa 4 sosok, perlahan muncul. 7 bintang pertarungan abadi memiliki jiwa yang sempurna, dan 3 dewa pertarungan bintang 7 berada di tahap akhir. Melihat 4 sosok muncul di depannya satu demi satu, senyum Xiao Yan menjadi lebih cerah dan lebih menyeramkan. Susu, bertemu lagi. Kabut hitam di sekitar Sol Wuji, seperti pembawa pesan kematian, berkata dengan muram. Sayang sekali ledakan besar di Laut Iblis tidak membunuhmu. Xiao Yan membuka mulutnya, dan tiba-tiba dia menelan teknik api, domain, dan reinkarnasi kemarahan Buddha. Xiao Yan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan memiliki satu kesempatan melawan orang-orang ini. Anak laki-laki dengan gigi tajam dan mulut tajam. Hancurkan perbuatan baik sang pangeran. Ketika aku menangkapmu, kamu pasti tidak akan bisa bertahan atau mati. Untuk sementara, energi keruh melintas dari tubuh lelaki tua Lin. Sistem kekacauan. Cobalah hadiah yang luar biasa ini. Tanpa ragu-ragu, telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan biji teratai yang indah yang terdiri dari api 4 warna menghadap peti mati hitam di depan 4 dengan kekuatan kilat. Setelah meledak, fluktuasi yang terkandung di dalamnya ternyata mengejutkan pikiran 3 dari 7 bintang abadi yang bertarung di tahap akhir. Orang ini, dia awalnya ingin menangkap jiwa Xiao Yan dengan kekuatan penghancur, tetapi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena sekarang serangan Xiao Yan untuk menghancurkan segalanya diarahkan ke peti mati hitam, dan peti mati hitam itu adalah asli Jin Lin Fengya, senjata pembunuh yang tidak dapat dirusak dengan cara apapun. Boom! Semburan riak energi panas, seperti letusan gunung berapi, menembus kehampaan yang gelap dan dingin ini. Bersama-sama melawan serangan ini, kita tidak boleh membiarkannya menghancurkan peti mati 4 naga, jika tidak begitu jiwa kaisar kembali, kita akan gagal. Kalian tetap di sini, aku akan mengejarnya. Setelah beberapa saat, Paman Lin tiba-tiba mengeluarkan suara, tubuhnya melonjak, dia mengejar rute pelarian Xiao Yan. Lakukan, Sol Wuji hanya bisa menyesalinya, dan kabut hitam segera memenuhi langit. Dengan itu sebagai kekuatan utama, itu menggabungkan kekuatan 2 dewa pertempuran bintang 7 tahap akhir untuk mengeluarkan energi destruktif dari murka Buddha dan perlahan menolak meskipun cukup mudah, itu cukup untuk membeli banyak waktu bagi Xiao Yan untuk melarikan diri. Batuk, batuk, tekanan dari bintang 7 Douxian benar-benar kuat, dan berita ini harus disebarkan. Xiao Yan melarikan diri dengan cepat, aura di tubuhnya bergetar hebat. Cukup tepat untuk menunjuk aula serangan. Buddha surat samsara jauh dari peti mati hitam. Bahkan jika keempat orang ini dapat dengan mudah bunuh diri, demi keselamatan jiwa kaisar, mereka hanya dapat menyerahkan Buddha kecil, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sederhananya, Xiao Yan membuat taruhan yang tepat. Tapi masih ada pembangkit tenaga listrik Seven Star Fighting Immortal tahap akhir, dan ini masih istana bawah tanah. Bagaimanapun, itu tidak memiliki keuntungan apapun bagiku. Ditarik oleh nyala jiwa, harta ini dengan cahaya samar api keluar dari cincin Xiao Yan, dan segera nyala api seperti cahaya fajar diam-diam tenggelam ke dalam istana spiritual Xiao Yan Festival mendaki. Tidak masalah, sekarang aku hanya bisa menjadi kuda mati dan dokter kuda yang hidup. Begitu dia menggenggam traktor jiwa Kidu, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya sebenarnya melampaui kekuatan jiwa di kemudian hari, tahap Taisu, dan memasuki ke tingkat berikutnya. Meskipun hanya sementara, tetapi dengan kekuatan kesempurnaan abadi pertarungan bintang 6, tidak dapat dihindari untuk mencobanya. Jika itu masalahnya,
Mari kita coba. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan langsung memilih ruang besar di lorong dinding batu, dan prasasti inti di tubuhnya diatur. Dia datang setelah pembangkit tenaga listrik tahap akhir dari bintang 7 Dou Xian yang mengejarnya. Dengan kekuatan mendiang 5-star fighting immortal, ia merancang penyergapan untuk mencegat mendiang 7-star fighting immortal Paman Lin. Apakah itu berhasil atau tidak, keberanian ini saja mungkin cukup untuk membuat banyak orang menghela nafas. Dan Paman Lin, mengandalkan dirinya sebagai yang lebih tua dari Paman Lin Fengya, ditambah atribut kayu uniknya dalam keluarga kerajaan dan arogansi dari 7 dewa bertarung, melangkah ke dalam jebakan yang disiapkan Xiao Yan untuknya, selangkah demi selangkah. Hanya saja masih belum diketahui apakah itu skill unggulan Paman Lin, ataukah skill Xiao Yan yang lebih unggul. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.